Pada saat abad ke-7 Masehi itu yang penuh pergulatan perebutan kekuasaan dunia, peradaban dunia, ada dua imperium, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Dua inilah yang memperebutkannya untuk menguasai dunia antara barat dan timur. Islam waktu itu baru muncul dan tidak pernah ada yang kemudian memperhitungkan posisi Islam. Lalu kemudian Islam hanya menjadi penonton saat itu, penonton pertarungan dua kerajaan besar, dua kekuasaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Islam kemudian berkembang pesat, tidak lebih dari 2 dekade Islam kemudian muncul ke permukaan. Islam kemudian bisa menguasai peradaban dunia, tidak main-main lamanya, selama 14 abad lamanya. Baru Islam jatuh ketika pada tahun 1924 terakhir, ketika kekhalifahan Turki Utsmani jatuh dan runtuh. Tetapi tahukah kita dari mana visi besar Islam itu muncul? Tatanan kehidupan sosial dan seluruh bidang semua didasarkan pada keyakinan, keimanan, tauhid yang benar. Dan inilah yang menjadikan Islam itu bisa maju. Pada hari ini umat Islam itu menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir, menjadi mainan orang-orang non-muslim. Hanya dengan kekuasaan, hanya dengan iming-iming harta, hanya dengan iming-iming uang, umat Islam habis dan sudah lupa lagi dengan agamanya yang diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Pada hari ini umat Islam itu terjangkit penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu cintanya kepada dunia, maka semua keimanan kadang-kadang dilelang, dijual habis, tanpa tahu bahwa keimanan itu justru yang akan mengangkat dirinya dan agamanya. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu sudah tertutupi oleh perilaku orang-orang Islam sendiri. Pada hari ini umat Islam tidak jarang dan sangat terjadi menjual suara politik cukup dengan harga 50.000 dan 100.000 rupiah. Kebangkitan Islam itu muncul dari dataran Eropa dan Amerika. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka mempelajari Islam yang damai. Mereka tertarik dengan Islam yang menghormati wanita. Mereka tertarik dengan Islam yang memanusiakan manusia, yang begitu hormat dengan hal-hal kemanusiaan dan peradaban. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ar-rujuk ilal Quran wa sunnati Rasulillah. Kita harus mengembalikan seluruh perilaku keislaman kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita ikut ambil bagian dalam setiap perhelatan di segala bidang, mulai dari sosial, ekonomi, dan juga termasuk di dalamnya adalah politik kekuasaan. Politik kekuasaan tidak mungkin bisa kita lepaskan dari diri kita. Kalau diambil oleh orang lain, maka orang lainlah yang akan mengatur diri kita. Dan ini yang sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, fa innallaha qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, kenikmatan jasmaniah, kenikmatan ruhaniyah, dan sehingga kita bisa menjalankan, bisa menghadiri salat Jumat, bisa memenuhi panggilan Allah untuk datang ke rumah Allah yang insya Allah penuh barokah ini. Tidak semua orang bisa menjalankan seperti kita. Tidak semua orang bisa datang ke masjid untuk menjalankan salat Jumat. Ada banyak hal yang memungkinkan, yang menjadikan di antara kita tidak bisa datang ke masjid. Mungkin karena sakit, tapi juga mungkin karena hatinya yang belum terketuk hatinya. Semoga Allah senantiasa menyembuhkan yang sakit dan kemudian memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum terketuk hatinya untuk menjalankan salat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali khutbah kali ini dengan kilasan sejarah Islam. Islam yang dulu adalah kecil, lalu kemudian besar menjadi pemimpin besar dunia. Islam pada abad ke-17, pada abad ke-7 belum ada apa-apanya, baru muncul di tanah Arab. Pada saat abad ke-7 Masehi itu yang penuh pergulatan perebutan kekuasaan dunia, peradaban dunia, ada dua imperium, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Dua inilah yang memperebutkannya untuk menguasai dunia antara barat dan timur. Islam waktu itu baru muncul dan tidak pernah ada yang kemudian memperhitungkan posisi Islam. Lalu kemudian Islam hanya menjadi penonton saat itu, penonton pertarungan dua kerajaan besar, dua kekuasaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Namun perlahan tapi pasti, dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama, Islam kemudian berkembang pesat. Tidak lebih dari 2 dekade Islam kemudian muncul ke permukaan, dan akhirnya Islam kemudian bisa menguasai peradaban dunia. Tidak main-main lamanya, selama 14 abad lamanya. Baru Islam jatuh ketika pada tahun 1924 terakhir, ketika kekhalifahan Turki Utsmani jatuh dan runtuh. Itulah akhir masa kekuasaan Islam, masa zaman kekuasaannya Islam. Sekali lagi, inilah sejarah singkatnya. Tetapi tahukah kita dari mana visi besar Islam itu muncul? Dulu ketika pada saat perang Khandaq, atau orang sering menyebutnya perang Ahzab, di mana saat itu orang-orang kafir bergabung seluruhnya untuk mengepung Madinah, mengepung umat Islam selama berhari-hari, dan sampai terjadi keletihan, kelaparan yang luar biasa. Maka pada suatu saat ketika umat Islam berusaha untuk mengelilingi dirinya, mengelilingi tempat tinggal orang-orang Islam dengan parit itu, maka suatu saat ada batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat Nabi. Karena letihnya, karena lapar, dan karena kedinginan yang luar biasa. Maka kemudian para sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada batu besar yang kami tidak bisa memecahkannya, Rasul." Maka kemudian Rasulullah pun memegang palu kodam yang besar, lalu kemudian dihantamkanlah dengan sekali, lalu kemudian Allahu Akbar, kata Rasulullah. Demi Allah, pada pukulan yang pertama itu, demi Allah, aku melihat kunci-kunci Sam ada di depanku, katanya.
dan aku melihat istana merahnya, katanya. Lalu kemudian Rasulullah pun kemudian memukulkan palunya yang kedua kalinya. Maka setelah memukulkan, Allahu Akbar, demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat kunci-kunci Persia, dan demi Allah aku melihat istana putihnya di depan mataku. Lalu kemudian Rasulullah menghancurkan batu yang besar itu yang ketiga kalinya. Pada saat yang ketiga kalinya itulah kemudian Rasulullah bertakbir lagi dan mengatakan, demi Allah, aku melihat pintu-pintu Sana'a dan Yaman dari tempatku ini, katanya. Ketika kalimat itu disampaikan dan terdengar oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, mereka tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Muhammad dengan umat yang kecil itu bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia, bisa menguasai Sam, bisa menguasai Yaman? Tetapi bagi para sahabat, kalangan orang-orang mukminin saat itu, ia melihat bahwa inilah visi besar yang harus diwujudkan di kemudian hari oleh para sahabat Nabi itu. Dan benar, pada saat Rasulullah meninggal lalu digantikan oleh para sahabat, lalu diteruskan oleh para tabi'in, lalu diteruskan oleh para tabi'in dan tabi'in, maka kemudian Islam bisa dikuasai. Semuanya, mulai Persia ditaklukkan, Yaman, Persia, Palestina, dan kemudian terakhir adalah Konstantinopel di Turki juga ditaklukkan oleh Islam. Selama, sekali lagi, selama 14 tahun, 14 abad lamanya Islam menjadi pemimpin dunia. Tidak ada yang pernah mengira bahwa pada saat itu para pengembala dan juga pedagang-pedagang Arab akan menjadi pemimpin-pemimpin besar dunia pada saat itu. Tidak ada yang percaya. Tetapi ada sesuatu yang kemudian dibuktikan ketika Islam berjaya di dunia ini, yaitu Islam kemudian menerapkan keadilan untuk semua orang. Kesejahteraan sosial diterapkan, ilmu pengetahuan dimajukan. Dan yang paling penting saat itu adalah tatanan kehidupan sosial dan seluruh bidang, semua didasarkan pada keyakinan, keimanan, tauhid yang benar. Dan inilah yang menjadikan Islam itu bisa maju, Islam bisa menguasai dunia, dan kemudian Islam kemudian dihormati dan ditakuti oleh semua orang. Ini sebagai dasar, sebagai bukti betapa kepemimpinan Rasulullah itu adalah kepemimpinan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan membangun sebuah masyarakat tatanan yang begitu kuat, lalu kemudian mengalahkan seluruh kekuatan yang ada di dunia kecuali Islam. Dan ini salah satu bukti kepemimpinan Rasulullah. Kita bisa bertanya kepada seorang Thomas Carlyle yang dia menulis bukunya On Heroes, Hero Worship and the Heroes in History. Saat dia meneliti tentang aspek kepahlawanan para tokoh-tokoh dunia, maka di akhirnya dalam buku itu kemudian Thomas Carlyle menyimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah pemimpin dunia yang paling kepahlawanannya yang paling besar. Kita bisa bertanya kepada Will Durant, seorang ilmuwan barat yang pernah meneliti dari aspek hasil karya para pemimpin-pemimpin besar dunia. Kesimpulannya dalam buku The Story of Civilization in the World, ia menyimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah pemimpin dunia dengan hasil karya yang paling mengagumkan. Kita juga bisa membaca buku Marcus Dodd dalam bukunya Muhammad, Buddha and the Christ. Ia tanpa ragu menobatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin dunia yang keberanian moralnya paling cemerlang di antara pemimpin-pemimpin yang lain.
Kita juga bisa membaca soal buku yang sangat terkenal yang sering disebutkan, yaitu buku The 1000 Ranking of the Most Influential Person in History, karya Michael Hart, yang meneliti dari sisi aspek pengaruh ajaran kepada umat manusia. Dan ia menyimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah pemimpin paling berpengaruh di sepanjang masa sekarang ini. Dari keemasan, dari apa yang dicontohkan, dari pengakuan dari berbagai ilmuwan barat yang non-muslim itu, maka mari kita melihat kepada diri kita, mengintrospeksi diri kita. Umat Islam di Indonesia yang sering kita hadapi, dan termasuk mengaca diri kepada diri kita, sampai di mana apa yang telah kita lakukan hari ini. Pada hari ini umat Islam itu menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir, menjadi mainan orang-orang non-muslim, hanya dengan kekuasaan, hanya dengan iming-iming harta, hanya dengan iming-iming uang. Umat Islam habis dan sudah lupa lagi dengan agamanya yang diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Pada hari ini umat Islam itu terjangkit penyakit wahan. Penyakit dulu yang pernah disinyalir oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan dunia yang begitu kuat, tetapi dia juga tidak menyukai akan kematian. Begitu cintanya kepada dunia, maka semua keimanan kadang-kadang dilelang, dijual habis, tanpa tahu bahwa keimanan itu justru yang akan mengangkat dirinya dan agamanya. Pada hari ini juga Islam itu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sudah tertutupi oleh perilaku orang-orang Islam sendiri. Perilaku kita sudah tidak mencerminkan Islam. Perilaku kita seakan-akan bahwa ajaran kita sudah kita lupakan. Maka ini yang dulu disebut oleh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin, yang membuat umat Islam terbelakang dari umat yang lainnya. Pada hari ini umat Islam tidak jarang dan sangat terjadi menjual suara politik cukup dengan harga 50.000 dan 100.000 rupiah. Habis Jumat ini KPU akan mengumpulkan seluruh aktivis-aktivis politik, calon-calon legislator yang nanti akan kita pilih pada pemilu tahun 2024. Maka tinggal kita, keikutan kita dengan posisi suara kita, satu suara kita akan menentukan bagaimana masa depan Islam di Indonesia dan masa depan Islam di dunia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita yang sekarang ini sedang terjadi kebangkitan Islam. Menariknya kebangkitan Islam itu tidak terjadi di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Tetapi justru sekarang kebangkitan Islam itu muncul dari dataran Eropa dan Amerika. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka mempelajari Islam yang damai. Mereka tertarik dengan Islam yang menghormati wanita. Mereka tertarik dengan Islam yang memanusiakan manusia. Mereka tertarik dengan Islam yang begitu hormat dengan hal-hal kemanusiaan dan peradaban. Ini semua bisa kita lakukan. Sekali lagi, kita dari Indonesia harus juga ikut membangkitkan Islam agar kita suatu saat menjadi pemimpin besar dunia. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnati Rasulillah. Kita harus mengembalikan seluruh perilaku keislaman kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah binalah, yang bisa kita lakukan adalah tanamkan rasa percaya diri dalam diri kita dan dalam diri anak cucu kita bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu adalah agama yang paling tinggi dan tidak akan bisa semua orang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah mengingatkan kepada kita,
kalian semua adalah umat yang tinggi, umat yang derajatnya tertinggi dan terhormat. Wala tahinu wala tahzanu, maka jangan kalian rendah hati dan kalian jangan bersusah hati. Wa antumul a'launa in kuntum shodiqin, in kuntum mu'minin. Satu syaratnya, jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah binalah diri kita dan anak cucu kita dengan keimanan yang benar. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Semua yang dilahirkan anak-anak kita itu, dan termasuk kita dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa tendensi apapun. Fa'abawahu yunassironihi au yuhawwidanihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya, keluarganya dan lingkungannya yang akan membentuk anak itu akan menjadi seorang Nasrani, akan menjadi seorang Yahudi atau seorang Majusi, atau dia akan betul-betul mengikuti ajaran Islam dan menjadi seorang yang mukmin. Semua tergantung kita. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah bimbing dan bangunlah keluarga muslim dengan nilai-nilai Islam. Tidak silau dengan nilai-nilai barat, tidak silau dengan nilai-nilai materialistik, dengan sekularistik. Kata Allah mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan siksa api neraka. Artinya apa? Bahwa kita harus menjaga diri kita dan anak kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, mari kita ikut ambil bagian dalam setiap perhelatan di segala bidang, mulai dari sosial, ekonomi, dan juga termasuk di dalamnya adalah politik kekuasaan. Politik kekuasaan tidak mungkin bisa kita lepaskan dari diri kita. Kalau diambil oleh orang lain, maka orang lainlah yang akan mengatur diri kita. Dan ini yang sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang non-muslim. Sekali lagi, semoga kita bisa menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua, kata Allah, adalah umat terbaik yang dipersiapkan untuk semua umat manusia. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, kepada kemakrufan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan tetap menjaga keimanan kita agar senantiasa tetap lurus untuk senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di khutbah yang kedua ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua dengan membacakan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubunal awwal fal awwal wa mathalul muhajir kamathalil ladzi yuhdi badanatan thumma kalladzi yuhdi baqaratan thumma kabshan thumma dajajatan thumma baydatan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila telah datang hari Jumat, kata Rasulullah, para malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid yang kita tempat sekarang kita melakukan sholat Jumat. Para malaikat itu mencatat orang yang berangkat awal, kemudian yang berangkat awal lagi, dan sampai berikutnya. Maka ketika orang-orang yang datang itu, kata Rasulullah, diumpamakan
Perumpamaan orang yang berangkat awal menuju masjid itu seperti orang yang bersedekah dengan unta, yang pertama. Yang kedua, seperti bersedekah dengan sapi. Yang ketiga, seperti bersedekah dengan kambing. Lalu kemudian seperti bersedekah dengan ayam. Dan yang terakhir adalah kemudian bersedekah dengan telur. Di akhir hadis ini Rasulullah kemudian mengingatkan, faida kharajal imamu tawau suhufahum wa yastami'una dzikr. Ketika seorang khatib sudah masuk ke dalam masjid, sudah datang lalu menyampaikan salamnya di atas mimbar, maka kemudian para malaikat itu pun menutup bukunya, menutup lembaran-lembarannya. Lalu kemudian dia ikut bersama kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang khatib itu. Kita tentu tidak mau mendapatkan sebiji telur. Tentu kita tidak mau dalam satu minggu tetapi tidak mendapatkan keutamaan sama sekali dari sholat Jumat yang kita lakukan. Maka yang perlu kita lakukan adalah datanglah ke masjid lebih awal sebelum datangnya seorang khatib naik ke atas mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa zakatana wa sadaqatana wa infaqana wa du'aana innaka antas sami'ul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.